Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Mariani dengan NIM 2101010041 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran sejarah peradaban Islam. Selamat melihat dan mendengarkan. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan panjang. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskannya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara, masyarakat menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Tak heran jika saat ini banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. Dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizem Alizid, bahwa beberapa ahli sejarah menyatakan terdapat sejumlah teori yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori yang dikembangkan oleh Snow Hortonze ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam. Yang kedua, teori Makkah. Teori yang dikemukakan oleh para sejarawan barat, Van Noort, Nieman, de Hollander, dan lainnya, ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Makkah. Melalui para jamaah haji dan penziarah, ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Yang ketiga, teori Persia. Teori yang dibangun oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Raza Diningrat ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran agama Islam. Yang keempat, teori Tiongkok. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yongzi, sejarawan Tionghoa, ini melihat peran pedagang Muslim dari Tiongkok dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Kapan Islam masuk ke Indonesia? Dikutip dari sumber buku yang sama, bahwa terdapat 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut antara lain yaitu abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13. Abad ke-7. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersamaan dengan ajaran Islam. Abad ke-11. Tidak terdapat bukti yang konkret yang mengenai teori ini. Namun para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera tahun 1082. Mereka juga menemukan jimat yang terdapat tulisan "Demi Allah Muhammad" yang diperkirakan dari abad ke-19 atau ke-11. Abad ke-13 Masehi. Pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama.
dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Media penyebaran Islam di Indonesia dikutip dari buku Sejarah Masyarakat Islam Indonesia karya Sarkawi B. Husain bahwa terdapat beberapa media yang menjadi perantara dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu 1. Perdagangan. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Melalui interaksi perdagangan, ajaran Islam dikenalkan kepada masyarakat setempat. 2. Perkawinan. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk agama Islam, memungkinkan penyebaran agama Islam melalui keluarga dan generasi berikutnya. 3. Tasawuf. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual. Ajaran tasawuf mempengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritualitas yang khas. 4. Pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktek ibadah. Pesantren menjadi wadah bagi pemahaman agama yang lebih mendalam dan tradisi keilmuan Islam. 5. Kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan nilai-nilai agama dan mendalami pemahaman keagamaan. Seni ini menjadi bentuk ekspresi budaya yang mengangkat ajaran Islam. 6. Media politik juga memiliki peran dalam penyebaran Islam. Penguasa-penguasa dan pemimpin lokal yang memeluk Islam memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran ini pada masyarakat. Keputusan politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama juga membentuk identitas Islam di masyarakat. Kesimpulannya, dari materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dari sekian banyak teori tentang itu, kebanyakan pendapat dari tokoh-tokoh tersebut masuknya Islam yaitu dari jalur perdagangan, mulai dari teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia, dan juga teori Tionghoa. Dan penyebaran Islam di Indonesia, banyak faktor yang mempercepat perluasan Islam di negara Indonesia atau Nusantara, seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, bahkan politik juga menjadi pengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara atau Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk cukup sepiring nasi, agar perut terasa terisi. Hidup seorang tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.